Surat apa yang dibaca oleh Nabi? Secara singkat, ada tiga jenis surah yang umumnya dibacakan oleh Nabi SAW dalam kesempatan salat malamnya. Tiga jenis surah. Alhamdulillah. Satu, surat yang ringan. Surat yang ringan. Saya tidak katakan pendek ya, tapi ringan. Ingat baik-baik. Surat yang ringan yang diisyaratkan bagi para pemula yang menunaikan salat tahajud. Surat yang ringan yang diisyaratkan bagi para pemula dalam menunaikan salat tahajud. Contoh dalilnya Quran surah Al-Muzammil surah 73 ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang ringan-ringan dari Quran yang Anda hafalkan. Ringan. Ya. Berapa ringannya Nabi? 100 ayat Al-Baqarah. Tuh, sampai kaget di luar. 100 ayat. Kadang-kadang beliau baca 10 atau 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Ya. Dalam satu rakaat. Jadi ukuran ringannya bisa relatif. Ya, ringan bagi Nabi, belum tentu ringan bagi kita. Tapi prinsipnya cari yang ringan. Misal begini, tadi kan maaf ya, ibu bapak, Nabi kan tadi pernah salat di belakangnya ada sahabat kecil namanya siapa? Masih ingat? Ibnu Abbas. Itu kan masih kecil, balik aja belum. Ya, mau dinaikkan surat yang panjang susah. Makanya dibaca yang ringan. Pada saat itu riwayat yang muncul ketika salat di belakangnya Ibnu Abbas itu Ali Imran 10 ayat terakhir. Ya, bahkan dari 11 ayat terakhir yang inna fi khalqis samawati wal ard dan sampai ujung ayatnya. Ya, ringan. Maka dari itu ketika Anda misal mendidik anak salat malam, bangkit di malam hari tiba-tiba dia ikut, jangan baca yang panjang-panjang. Anak Anda 5 tahun bangun, lihat Anda salat, mama salat, pengen ikut, Allahu Akbar. Ya Allah, alhamdulillah anak saya ikut, mumpung ikut Al-Baqarah. Akhirnya kesan pertama bagi dia, salat malam itu sulit. Di begitu Anda melihat anak Anda ikut misalnya yang kecil, atau misalnya yang besar tapi belum biasa berdiri lama, peringan salatnya. Wadduha. Sehingga ada merasa enak dia. Oh ternyata salat malam itu nggak panjang-panjang. Cuman ad-duha. Besoknya alam nashrah. Lebih pendek lagi. Besoknya al-falaq. Masya Allah naik lagi. Tadinya ikut 2 rakaat. Besoknya 4 rakaat. 6 rakaat. Begitu 11 rakaat. Stabil mulai. Al-Baqarah. Ali Imran. An-Nisa. Karena dia akan bertanya. Mah bosan kok ad-duha terus. Cari yang lain dong. Anda naikkan. Al-Baqarah ya. Gak apa-apa. Bismillah, naik. Dan itu indah. Itu indah. Paham ya? 2. Sudah? Surat yang tersusun dalam Al-Quran, surah-surah yang tersusun dalam Al-Quran, secara tertib, dengan tujuan mengulang yang dihafal atau memperbanyak yang dibaca. Dengan tujuan mengulang yang dihafal atau memperbanyak yang dibaca. Kalau yang tadi yang ringan-ringan, sekarang justru terbalik. Panjang. Jadi panjangnya ini diurutkan. Jadi kalau ada yang sudah hafal Quran, maaf ya, sudah hafal, maka jangan tinggalkan tahajud. Ciri penghafal Quran itu nggak meninggalkan tahajud. Nah dalam tahajudnya, dia mendesain salatnya itu untuk mengulang hafalan. Itu yang dikerjakan para sahabat. Bahkan ada yang semalam 30 juz. Ada yang semalam misalnya 1 juz dulu. Saya target 30 malam, misal 30 juz. Tiap malam 1 juz. Boleh. Silahkan sekarang Al-Baqarah juz pertama. Ya dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah 141. Misalkan. Kemudian malam keduanya 142 sampai 253. Teruskan lagi. 252. Selanjutnya 253 sampai Ali Imran. Terus An-Nisa. Sampai 30 malam 30 juz dia selesai. Itu boleh. Ya. Atau misalnya semalam 5 juz. Boleh. Karena tidak. Ya, jadi kalau Anda sudah terbiasa menghafal Quran, sehari bisa 5 juz, Bu, Pak. Ya, mengulangnya itu. Mengulang. Usahakan ulang. Jadi subuh 1 juz, zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz. Kalau tidak mau capek dibagi 2, setengah juz sebelum subuh, setengah juz setelah subuh. Terus sehari 5 juz, mulai hari Sabtu, hari Ahad 10 juz, Senin 15 juz, Selasa 20 juz, Rabu 25 juz, Kamis 30 juz, Jumat berdoa kepada Allah.